Berikut adalah videonya. Perusahaan yang memiliki kantor cabang di luar negeri harus menggabungkan laporan keuangannya dengan kantor pusat. Karena menggunakan mata uang berbeda, laporan cabang wajib dijabarkan ke mata uang pelaporan kantor pusat. Penjabaran ke mata uang kantor pusat atau PSAK 11. Pada tanggal neraca, yang pertama, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke rupiah memakai kurs tanggal neraca atau boleh pakai kurs BI kalau sulit menentukan kurs. Yang kedua, pos non-moneter tidak dijabarkan dengan kurs neraca tetapi tetap memakai kurs di tanggal transaksi. Yang ketiga, pos non-moneter yang dinilai wajar atau air value dijabarkan memakai kurs pada saat nilai wajar ditentukan. Selanjutnya, tahapan menyusun laporan keuangan gabungan. Yang pertama, menjabarkan seluruh saldo laporan keuangan kantor cabang asing ke mata uang yang dipakai kantor pusat. Yang kedua, penjabaran dimulai dari neraca saldo atau trial balance cabang. Yang ketiga, jika hasil penjabaran tidak seimbang, selisihnya dicatat sebagai selisih penyesuaian kurs yang menjadi laba atau rugi selisih kurs. Yang keempat, setelah semua saldo dijabarkan, dibuat daftar lajur gabungan atau working paper. Yang kelima, dari working paper tersebut disusun neraca dan laporan laba rugi gabungan antara kantor pusat dan cabang. Sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Jadi di sini kita sudah disediakan neraca saldo per 31 Desember 2007 dari Brilliant Ltd yang memiliki kantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang di New York. Sebelumnya ini bisa kita lihat di kantor cabangnya. Di kantor cabangnya itu mata uangnya itu dolar dan di kantor pusatnya itu mata uangnya rupiah. Kita akan mengerjakan semua ini dengan tahapan-tahapan yang sebelumnya. Nah, yang pertama kan menjabarkan seluruh saldo laporan keuangan kantor cabang asing ke mata uang yang dipakai ke kantor pusat. Nah, ini sudah kita jabarkan. Lalu yang kedua, penjabaran dimulai dari neraca saldo atau trial balance cabang. Nah, jadi di sini maksudnya eh, trial balance kantor cabang ini yang dolar, ini kita jabari ke sini, kita masukkan, lalu kita baca dulu tingkat kurs dolar yang berlaku pada tahun tersebut atau pada tahun 2007. Nah, yang pertama itu pada tanggal 31 Desember 2007 atau pada tanggal neraca sebesar 410. Kita tandai dengan huruf C. Lalu ada rata-rata tahunan sebesar Rp400, kita tandai dengan A. Lalu ada historical sebesar Rp400, kita tandai dengan H. C, A, dan H ini akan kita masukkan ke dalam kolom kurs penjabaran. Nah, bagaimana cara kita merupiahkannya? Caranya itu dengan cara mengalihkan neraca saldo dengan kurs penjabaran. Misalnya, kas sejumlah $1.000, maka kita kalikan dengan Rp410, maka hasilnya akan menjadi Rp410.000. Nah, yang di sini sudah menjadi mata uang rupiah. Lalu, yang selanjutnya, jika hasil penjabaran tidak seimbang, selisihnya dicatat sebagai selisih penyesuaian kurs yang menjadi laba atau rugi selisih kurs. Yang dimaksud selisih kurs itu ini. Jadi karena ini tidak seimbang, maka kita akan menghitung selisih dengan cara mengurangkan debit dengan kredit, yaitu 6.233.000 kita kurangi dengan 6.230.000, maka hasilnya akan menjadi 3 juta dan saldonya akan seimbang. Step selanjutnya kita akan membaca lagi
Setelah semua saldo dijabarkan, dibuat daftar lajur gabungan atau working paper. Ini ya, ini namanya daftar lajur penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini kita kita bedakan mana yang debit, mana yang kredit. Kita pisahkan semuanya. Saldo ini asalnya itu dari yang neraca saldo awal ini tadi. Ya, ini yang kantor pusat kita ambil dari neraca saldo awal. Sedangkan yang kantor cabang kita ambil dari sini karena ini sudah kita rupiahkan. Yang kredit juga sama, caranya seperti itu. Lalu persediaan barang-barang ini angkanya dari mana? Jadi yang 1.500 ini adalah hasil dari persediaan awal, persediaan barang pada tanggal 31 Desember 2006 sama dengan persediaan awal ya 1.250 ditambah dengan pembelian. Pembeliannya sebesar 5.250. Lalu kita kurangi lagi dengan pengiriman ke cabang sebesar 2 juta. Maka hasilnya akan menjadi 1.500 atau 1.500.000. Lalu angka 800 ini dari mana? Angka 800 ini dari sini. Dari 200 dikali kursnya 400, maka hasilnya menjadi 800. Lalu kita masukkan ke sini. Ini juga caranya sama. Setelah itu kita akan mengeliminasi akun-akun yang sekiranya transaksi antar kantor cabang dan kantor pusat seperti kantor cabang New York ini akunnya kita eliminasi. Lalu pengiriman barang-barang dari kantor pusat juga kita eliminasi. Setelah itu akun kantor pusat Jakarta juga kita eliminasi. Lalu akun pengiriman barang-barang kantor cabang juga dieliminasi. Setelah kita mengeliminasi akun-akun transaksi antar kantor pusat dan kantor cabang, lalu kita akan menyusun laba rugi. Nah, di sini ada persediaannya sekitar sebesar 1.250, lalu ada pengiriman barang-barang dari kantor pusat sebesar 5.250, lalu ada biaya penjualan sebesar 740.000. Setelah itu ada biaya administrasi dan umum sebesar 920.000. Setelah itu di sini ada akun penjualan juga sebesar 7.250. Lalu ada persediaan barang pada tanggal 31 Desember 2007 atau persediaan akhir sebesar 2.300.000. Nah, ini yang 3 ini adalah selisih kurs tadi sebesar 3.000. Setelah itu, ini kita jumlahkan. Di sisi debit ini, jika kita jumlahkan, maka hasil yang ada di sini itu bukan 9.553, tetapi 8.160.000. Nah, yang di kredit ini, jika kita jumlahkan, maka hasilnya 9.553. Bagaimana caranya supaya balance? Maka kita hitung selisih dari laba rugi ini. Bagaimana cara mencari selisihnya? Yaitu dengan cara mengurangi 9.553.000 ini dengan 8.160.000. Maka hasilnya akan menjadi 1.300.000. Nah, setelah itu kita akan langsung ke kolom saldo laba dalam bentuk rupiah. Kita masukkan saja angka dari laba yang ditahan sebesar 1 juta. Kita masukkan juga
selisih kursnya tadi kita masukkan ke kolom kredit ini, lalu kita jumlahkan, maka hasilnya akan menjadi 2.393. Nah, di sini kita ada selisih lagi, karena yang di saldo laba ini nol, jadi eh, kita masukkan saja selisihnya sebesar 2.393.000 supaya saldonya balance dan tercatat. Setelah itu kita akan menyusun neraca saldo akhir. Langsung saja kita masukkan saldo dari kas yaitu 500 ditambah 410, maka hasilnya 910. Seterusnya juga sama caranya, yang kredit juga sama. Yang debit saldonya taruh di debit, yang kredit saldonya kita taruh di kredit. Setelah itu ini kita jumlahkan, maka hasilnya itu 12.843.000. Nah, yang kredit ini juga kita tambahkan semuanya. Hasil dari yang kredit ini sebenarnya 10.450. Tetapi kita juga harus menghitung selisih di sini, dan selisih yang ada di sini harus sama dengan saldo laba rugi yang ada di kolom saldo laba ini. Nah, caranya adalah 12.843.000 kita kurangkan dengan hasil yang di sini tadi, yaitu 10.450.000. Maka hasilnya akan menjadi 2.393.000. Jika selisihnya ini benar, berarti jawaban kita juga sudah pasti benar. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan laba rugi gabungan kantor pusat dan kantor cabang. Penjualan, kita akan memasukkan angka penjualan. Angka penjualannya ini dari kolom laba rugi ini ya, 7.250. Setelah itu kita menghitung HPP-nya. Kita masukkan angka persediaan barang-barangnya, persediaan barang akhirnya, yaitu sebesar 1.250 ya. Setelah itu kita masukkan angka pembeliannya juga dari sini. Dari kolom laba rugi juga kita masukkan sebesar 5.250. Setelah itu kita tambahkan, hasilnya itu adalah 6.500.000. Setelah itu kita masukkan juga persediaan barang yang ada pada tanggal 31 Desember 2007. Itu sebesar 2.300.000. 2.300.000 ini angka dari kolom laba rugi juga, yang ini. Setelah kita masukkan, maka kita akan mengurangi hasil dari ini, yaitu 6.500.000 kurangkan dengan 2.300.000. Jika sudah kita masukkan, maka kita harus mengurangkan 6.500 ini dengan 2.300.000. Maka hasilnya akan menjadi 4.200. Setelah itu kita kurangkan angka penjualan ini dengan HPP-nya, yaitu 4.200.000. Maka hasilnya akan menjadi laba kotor, yaitu sebesar 3.050.000. Nah, kita akan menghitung laba bersihnya. Yang pertama kita masukkan dulu biaya penjualannya sebesar 740.000. Angkanya itu dari sini, dari kolom laba rugi juga kita masukkan. Setelah itu kita masukkan juga biaya administrasi dan umum sebesar 920.000. Angkanya juga dari kolom laba rugi.
Jika sudah, ini kita tambahkan, lalu kita masukkan ke sini. Setelah itu, laba kotor ini kita kurangkan dengan 1.660.000 ini, maka hasilnya akan menjadi 1.390.000. Tetapi ini belum menjadi laba bersihnya. Kita akan mengetahui laba bersihnya setelah menurunkannya dengan selisih penyesuaian kurs. Selisih penyesuaian kurs ini hasilnya dari sini tadi, dari kolom neraca saldo yang dijabarkan dalam rupiah. Nah, setelah itu baru kita uh, tambahkan, ya, kita tambahkan 1.390.000 ini kita tambahkan dengan 3 juta dengan selisih penyesuaian kurs tadi, maka laba bersih sudah kita ketahui sebesar 1.393.000. Karena laba bersih sudah kita ketahui, kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan menyusun neraca gabungan kantor pusat dan cabang. Kita akan menghitung bagian aktiva dan asetnya dulu. Ini angka ini kita ambil dari neraca lajur yang di sini. Kita masukkan saja semuanya ke sini. Tapi di bagian alat perlengkapan kantor dan gedung, kita harus menyusutnya dulu. Kita harus menguranginya dengan penyusutan. Setelah itu, baru kita tambahkan dari kas sampai ke bawah ini, maka kita akan mendapatkan total sebesar 11.823.000. Setelah itu, kita menghitung liabilitasnya. Kita akan memasukkan akun utang, biaya yang masih harus dibayar, modal saham, dan laba yang ditahan. Semuanya ini juga kita ambil dari neraca lajur di kolom ini. Setelah itu, kita tambahkan saja, dan kita akan mendapatkan total liabilitas sebesar 11.823.000. Lalu selanjutnya ada aspek perpajakan PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah fasilitas yang memungkinkan wajib pajak mengurangkan pajak yang sudah dibayar di luar negeri dari PPh terutang di Indonesia saat penghasilan luar negeri digabungkan. Jumlah kredit pajak yang boleh dikurangkan mengikuti prinsip mana yang lebih kecil, yaitu antara pajak yang telah dipotong di luar negeri atau perhitungan pendapatan luar negeri yang dibagi dengan total penghasilan dikali jumlah PPh terutang, yaitu tarif PPh pasal 17. Jadi, jika pajak memperoleh penghasilan dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajaknya dilakukan per negara atau per country limitation. Dan apabila pajak luar negeri yang dibayar lebih daripada batas yang diperbolehkan, maka sisanya tidak dapat digunakan, tidak bisa dibawa ke tahun berikutnya, dan tidak dapat diakui sebagai biaya. Lalu selanjutnya ada jurnal yang berkaitan dengan kredit pajak di luar negeri. Yang pertama, yaitu ketika perusahaan dikenai pajak di luar negeri, maka perusahaan mencatat uang muka PPh pasal 24 pada sisi debit dan kas pada sisi kredit. Hal ini menunjukkan bahwa pajak telah dibayar di luar negeri dan akan menjadi kredit pajak di Indonesia. Lalu selanjutnya ada jurnal ketika perusahaan membayar atau dipotong pajak di dalam negeri, maka dicatat sebagai uang muka PPh pasal 22, 23, atau 25 pada sisi debit, dan kas pada sisi kredit. Semua ini akan mengurangi PPh terutang perusahaan pada akhir periode. Lalu selanjutnya ada jurnal pada akhir periode. Perusahaan mengakui beban pajak kini dengan mendebitkan beban pajak kini dan mengkreditkan utang PPh badan. Lalu ada jurnal pada saat melakukan offset atau kompensasi kredit pajak di luar negeri. Dilakukan jurnal untuk mengurangi utang PPh badan dengan uang muka PPh serta kredit pajak luar negeri serta batas yang diperbolehkan. Jika ada pajak luar negeri yang tidak dapat dikreditkan,
maka selisihnya dicatat sebagai kerugian pajak luar negeri pada sisi debit. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu perusahaan yang memiliki kantor cabang di luar negeri wajib menjabarkan laporan keuangan cabang ke mata uang pelaporan kantor pusat sesuai ketentuan PSAK 11, di mana pos moneter dijabarkan dengan kurs tanggal neraca dan pos non-moneter menggunakan kurs saat transaksi atau saat nilai wajarnya ditentukan. Selisih yang timbul kemudian dicatat sebagai selisih kurs sebelum laporan pusat dan cabang digabungkan dalam daftar lajur untuk disusun menjadi laporan keuangan konsolidasian. Sementara dalam aspek perpajakan digunakan ketentuan PPh pasal 24 yang memungkinkan perusahaan mengkreditkan pajak luar negeri secara terbatas agar penghasilan global dikenakan pajak secara adil tanpa terjadi pajak berganda. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum